Bagus. Sekarang semuanya sudah terkendali. Mereka akan segera tiba di sini, kata Yohanes dari Endor. Sesungguhnya perahu-perahu itu semakin mendekat dan adalah mungkin orang mengenali para penumpang di dalamnya. Yesus berada di perahu pertama bersama Ishak. Ia telah bangkit berdiri dan perawakannya yang tinggi tampak dalam segala kemuliaannya hingga layar yang tergulung diterpa angin menyembunyikannya selama beberapa menit. Sesungguhnya perahu membelok untuk mendekati dermaga kecil itu dan lewat di depan para perempuan yang berdiri di sana. Yesus tersenyum seraya melambai kepada mereka, sementara mereka mulai berjalan cepat agar tiba di tempat pendaratan pada saat yang bersamaan dengan perahu. Kiranya Allah memberkatimu, putraku, kata Maria menyalami Yesus yang turun dari perahu ke dermaga. Kiranya Allah memberkatimu, Bunda. Apakah engkau khawatir? Orang yang kami cari tidak ada di Sidon. Kami pergi hingga sejauh Tirus, dan kami mendapatinya di sana. Ayo, Ermasteus, ini, Yohanes, orang ini ingin diajari. Aku mempercayakannya padamu. Aku tidak akan mengecewakanmu dalam mengajarinya sabdamu. Terima kasih, Guru. Ada banyak orang yang menantikan engkau, jawab Yohanes dari Endor. Ada juga seorang anak laki-laki sakit yang malang, Nak, dan ibunya ingin engkau pergi ke sana. Aku akan pergi kepadanya segera. Aku tahu siapa perempuan itu, Guru. Aku akan menghantarkanmu ke sana. Ermasteus, ikutlah bersama kami. Kau akan mulai mengenal kebaikan tak terhingga Tuhan kita, kata laki-laki dari Endor itu. Petrus mendarat dari perahu yang kedua, Yakobus dari yang ketiga, Andreas dari yang keempat, Yohanes dari yang kelima. Keempat nahoda diikuti oleh para rasul lainnya atau para murid yang bersama mereka semuanya berkumpul sekeliling Yesus dan Maria. Pulanglah, aku akan segera ke sana juga. Sementara itu persiapkanlah makan malam dan katakan kepada mereka yang menantikan kita bahwa aku akan berbicara kepada mereka di akhir Vesper. Dan bagaimana jika ada orang-orang yang sakit? Aku akan menyembuhkan mereka terlebih dahulu, bahkan sebelum makan malam, supaya mereka dapat pulang ke rumah dengan gembira. Mereka pun berpisah. Yesus bersama Yohanes dari Endor dan Ermasteus pergi menuju kota, sementara yang lain-lainnya berjalan kembali menyusuri pantai yang berkerikil, dengan menceritakan apa yang sudah mereka lihat atau dengar, dengan segembira kanak-kanak yang pulang kepada ibunya. Juga Yudas dari Keriot kelihatan gembira. Dia memperlihatkan semua persembahan yang diberikan kepadanya oleh para nelayan kerang, dan lebih dari itu, dia memamerkan sebuah kantong kecil berisi barang berharga. Ini untuk Guru. Apabila ia tidak mengenakannya, siapakah yang mungkin dapat melakukannya? Mereka menarikku ke samping seraya berkata, kami punya beberapa koral berharga di perahu kami, dan kami juga punya sebutir mutiara. Bayangkan, harta karun. Aku tidak tahu bagaimana kami dapat sebegitu beruntung, tetapi kami akan memberikannya dengan sukarela kepadamu untuk Guru. Mari dan lihatlah. Aku pergi bersama mereka demi menyenangkan mereka, sementara Guru telah undur diri ke dalam sebuah gua untuk berdoa. Sungguh koral dan mutiara yang indah, bukan yang besar, tapi indah. Aku katakan kepada mereka, janganlah jauhkan dirimu sendiri dari barang-barang berharga ini. Guru tidak mengenakan perhiasan, sebaliknya berikan padaku yang ungu itu untuk dipergunakan sebagai hiasan untuk jubahnya. Mereka punya bungkusan kecil ini. Mereka mendesak untuk memberikan semuanya padaku. Apapun resikonya, terimalah. Bunda, buatlah sesuatu yang indah darinya untuk Tuhan kita, sebab engkau tahu bagaimana mengerjakannya. Tetapi pastikan bahwa engkau melakukannya. Jika ia tahu mengenai ini, ia pasti akan menjualnya untuk fakir miskin. Dan kami ingin melihatnya berpakaian sebagaimana pantas baginya. Betul kan? Oh, betul. Aku menderita apabila aku melihatnya berpakaian begitu sederhana di antara orang-orang lain, sementara ia adalah seorang raja, dan mereka bahkan tidak lebih dari hamba. Dan walau begitu mereka mengenakan perhiasan dan pakaian yang sungguh indah. Dan mereka menatap padanya seolah ia tidak pantas berada dekat mereka, kata Petrus.
Apa kau lihat bagaimana tuan-tuan di Tirus itu mencemooh saat kita berpamitan kepada para nelayan? Jawab saudaranya. Aku katakan pada mereka, kamu sepatutnya malu, kamu anjing. Sehelai benang dari jubah putihnya saja berharga lebih dari seluruh pakaian dan perhiasanmu, kata Yakobus Sebedes. Sebab Yudas sudah mendapatkannya, aku harap engkau mempersiapkannya untuk sang tabernakel, kata Yudas Tades. Aku belum pernah memintal kain ungu, tapi aku akan mencobanya, kata Santa Perawan sembari menyentuh wul halus berwarna cerah yang selembut sutera. Inangku seorang yang ahli dalam hal itu. Kita akan dapat menemuinya di Kaisarea. Dia akan memperlihatkan padamu bagaimana melakukannya. Engkau akan segera belajar, sebab engkau melakukan semuanya dengan begitu baik. Aku akan memasang pita sekeliling leher, lengan dan pinggiran jubahnya, warna ungu pada kain linen atau wul yang seputih salju, dengan dekorasi palma atau mawar seperti yang kita lihat pada pualam tempat kudus, dan simpul Daud di tengahnya. Akan kelihatan sangat cantik, kata Magdalena yang adalah seorang ahli dalam hal estetika. Marta mengatakan, ibu kami membuat desain itu, sebab sangat indah, pada jubah yang dikenakan Lazarus dalam perjalanannya ke Syria ketika dia mengambil hak atas tanah kami di sana. Aku menyimpannya sebab itu adalah karya terakhir dari ibu kami. Aku akan mengirimkannya kepadamu. Aku akan mengerjakannya dengan mendoakan ibumu. Mereka tiba di rumah-rumah kecil. Para rasul menyebar guna mengumpulkan mereka yang menginginkan sang guru, khususnya mereka yang sakit.